Baik teman-teman, pada kesempatan ini mari kita lihat apa pentingnya belajar filsafat bagi seorang Katolik. Ya. What is the contribution of philosophy to our Catholic faith? Ya. Apa sumbangan atau kontribusi filsafat itu sendiri terhadap iman kita sebagai orang Katolik? Ya. Jadi filsafat itu dianggap oleh banyak orang sebagai bidang studi yang paling penting. Tapi ada juga yang skeptis dengan filsafat kan. Mereka hanya mau sains saja. Tetapi kebanyakan ya pada umumnya menganggap filsafat itu penting ya. Memang pada masa Socrates, Plato dan Aristoteles, perdebatan filosofis terjadi di mana-mana dan diterapkan pada moralitas, agama, sains, dan hampir setiap aspek kehidupan. Tentang demokrasi, pemerintahan, kesenian juga bahkan di situ. Jadi para teolog juga didesak untuk belajar filsafat. Makanya imam Katolik wajib belajar filsafat. Itu hukumnya wajib ya, sebelum mempelajari teologi. Tetapi umat awam Katolik dapat memperoleh manfaat yang sama banyaknya dengan para imam yang belajar filsafat. Mari kita lihat ada 5 alasan yang bagus untuk belajar filsafat. Kalau tidak punya kesempatan untuk belajar secara formal, bisa untuk baca-baca filsafat. Yang pertama, satu, untuk membantai ateisme. Saya pakai kata membantai ya, untuk membantai ateisme. Ateisme ini bukan hanya mereka yang percaya bahwa Tuhan tidak ada, tetapi mereka mempertahankan bahwa seseorang bisa tahu bahwa Tuhan tidak ada Tuhan. Perbedaan yang ditarik adalah bahwa seseorang bisa menjadi agnostik dan masih memilih untuk percaya atau tidak. Tetapi seorang ateis, dia sudah membuat komitmen yang kuat bahwa dia memang tidak percaya pada Tuhan. Dan demikian ateisme ini mendorong dirinya ke arus utama, mainstream. Ya. Semakin menjadi mainstream melalui minoritas vokal dalam komunitas ilmiah dan juga di dalam media sekarang. Dan bahkan di tempat-tempat umum seperti pengadilan, ya, sidang pengadilan. Di situ ada ateis, orang yang mengaku dirinya ateis. Jadi untuk mempertahankan identitas Kristen, kita tidak cukup hanya mengutip kitab suci atau ensiklik-ensiklik. Tetapi kita harus bertemu dengan ateis di ranahnya sendiri, di wilayahnya sendiri. Dimulai dengan filsafat dan melibatkan mereka di sana. Ateis. Jadi untuk membantai ateisme, kita perlu belajar filsafat. Kita tidak bisa dengan kitab suci, tidak bisa. Pakai otak saja. Yang kedua, untuk memerangi masalah kejahatan. The problem of evil. Tidak ada masalah yang lebih besar yang menimbulkan kehidupan batin iman daripada kejahatan dan penderitaan. Dosa dan godaan datang dan pergi. Tetapi penderitaan yang ditinggalkan tetap ada seperti sakit tumpul. Penyok begitu. Kasih sakit yang tumpul atau bahkan lebih buruk lagi. Memahami apa sebenarnya penderitaan itu, apa sebenarnya esensi dari penderitaan itu, apa arti rasa sakit yang sebenarnya, dan bagaimana kita mengalami keberadaan kita, bisa membantu kita mempertahankan iman kita untuk melalui masa-masa yang paling sulit. Kalau kita paham tentang apa itu penderitaan, kita bisa melalui penderitaan itu dengan tenang. Masalah kejahatan dan penderitaan adalah salah satu argumen tertua yang menentang keberadaan Tuhan dan yang menurut banyak orang paling menarik. Ya. Tapi tidak perlu. Argumennya menarik sekali, tapi orang pikir tidak perlu ada kejahatan sebenarnya. Ya. Itu untuk masalah the problem of evil. Yang ketiga, ini juga penting. Yang ketiga ini pas juga untuk memerangi, membantai absurditas Protestan. Belajar filsafat itu bisa membantai absurditas Protestan. Absurditas itu apa? Absurd. Protestan, bukan gereja, bukan umat Protestan yang absurd ya, tapi ajaran Protestantisme itu maksudnya, absurditasnya. Misalnya, bagaimana sola scriptura dijalankan, ya, dilaksanakan jika dibawa kepada kesimpulan logisnya. Kalau kita bawa ke kesimpulan logisnya seperti apa? Apakah kitab suci mendukung sola scriptura itu supaya benar? Tanpa pemahaman yang tepat tentang filsafat dan logika, Protestantisme hanya dapat diperangi sebagai klaim iman. Tetapi setelah seseorang memahami logika, Protestantisme menjadi lebih sulit untuk dipertahankan. Sulit karena
tidak cocok dengan akal budi. Untuk alasan inilah filsafat dan menjadi instruktif dalam evangelisasi kita, pewartaan kita, dan juga dalam apologetika kita, memperkuat iman kita, dan untuk menjadi terang bagi dunia dengan memerangi absurditas protestantisme. Ingat, protestantisme ya, bukan orang-orang Protestan. Itu dua hal yang berbeda. Yang keempat, untuk membantai atau memerangi saintisme dan materialisme. Saintisme itu maksudnya orang yang percaya bahwa hanya sains yang satu-satunya yang bisa memberikan kebenaran. Itu saintisme. Jadi semakin banyak orang mencari kepercayaan mereka, ya memberikan kepercayaan mereka pada sains untuk memahami kebenaran, memahami kemajuan. Tetapi apakah sains bisa benar-benar menjelaskan gagasan kemajuan tanpa cita-cita untuk dipertahankan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini hanya dapat dijawab setelah seseorang memahami metafisika skolastik dan kemudian dapat bergulat dengan semua pertanyaan ini yang menuduh realitas itu cuma materi atau memang ada realitas yang imaterial. Yang tampak nyata itu hanya yang bisa diraba panca indera kah? Atau yang tidak bisa ditangkap panca indera juga nyata, real, begitu. Dan kemudian kita bisa bergulat dengan mereka yang materialistik, orang yang percaya bahwa hanya sesuatu yang tampak secara materi itu yang ada nyata. Dalam hal ini mereka pasti akan menolak Tuhan karena Tuhan tidak tampak secara real material begitu. Jadi sesuatu yang tidak material itu tidak real, itu materialisme namanya. Bagaimana seorang materialis mendamaikan fakta bahwa tampaknya ada spesies, ada kausalitas, ada penyebab, dan ada konsep, ada gagasan kan. Ya, seorang materialis harus menjelaskan itu. Kita bisa menjelaskan. Tuhan itu konsep saja, itu idealisme. Dia ada bisa diraba atau tidak, itu materialisme. Tapi dia itu ada realisme. God is, God exists, begitu. Itu hanya poin saja ya. Dan yang kelima, tentu saja ini penting, untuk lebih memahami iman Katolik. Penting. Dari filsafat kita lebih paham iman Katolik. Sementara banyak teman-teman kita yang Protestan mengkritik iman Katolik karena terlalu mistis dan meninggalkan terlalu banyak misteri menurut mereka. Dan Ortodoks Timur juga sering menuduh iman Katolik terlalu sistematis, rasional, dan tidak meninggalkan cukup misteri. Jadi ini penting karena ada dua pihak serangan dari dua kaum protes sebenarnya. Dua-duanya protes. Protestan menganggap Katolik itu terlalu mistik dan terlalu misterius. Tetapi sebaliknya Ortodoks menganggap Katolik terlalu rasional, sistematis, dan tidak cukup memberikan ruang untuk misteri. Jadi semacam ada ekstrim satu, ekstrim ini. Katolik sementara ada di tengah-tengah. Ya. Mungkinkah Katolik telah mencapai keseimbangan antara yang mistis dan yang rasional? Ya. Jadi fides et ratio, iman dan akal budi, tidak hanya bisa membantu kita untuk memahami seluk-beluk iman, tetapi juga memberi kita apresiasi, penghargaan yang lebih dalam untuk liturgi kita. Ya. Liturgi kita itu bisa dijelaskan melalui iman dan akal budi. Lewat iman kita paham bahwa begini, lalu akal budinya memang begini supaya apa begitu. Misalnya pakai ukup itu maksudnya apa, lalu pakai menyanyi itu maksudnya apa di situ. Bisa dijelaskan kan, bukan oh kita datang menyanyi kepada Tuhan, tapi menyanyi itu apa, tanda kegembiraan juga kan. Jadi seperti itu kita bisa lebih paham. Jadi saya ulangi, pentingnya manfaat belajar filsafat untuk orang Katolik itu yang pertama untuk membantai ateisme, yang kedua untuk membantai masalah kejahatan, yang ketiga untuk membantai absurditas Protestan, yang paling penting untuk saya, dan keempat untuk membantai saintisme dan materialisme, dan yang kelima untuk lebih memahami iman Katolik. That's it. Selamat belajar filsafat ya, baca-baca buku filsafat.